Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 rahimakumullah. Hari ini adalah pertemuan kita pertama kali di pembelajaran daring semester 2. Harapannya agar pembelajaran daring ini nanti kita laksanakan dengan maksimal. Saya menyampaikan apa yang sesuai dengan pelajaran. Siswa-siswi semuanya kelas 7 sesuai dengan kewajibannya, yaitu mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas untuk yang sudah ditentukan. Anak-anakku, saya sampaikan bahwa hari ini saya menggantikan beliau Bu Mariatul Ulfah yang sebelumnya adalah pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mulai hari ini sampai pada akhir semester kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita niatkan dalam thalabul ilmi benar-benar mendapatkan manfaat, benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahdinah wala kulli sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita awali dari bab 4 atau bab pertama di semester 2 dengan tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tajwid sendiri adalah salah satu tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan kaidah-kaidah hukum yang sudah ditentukan. Untuk hari ini anak-anakku ada 3 subtema atau bab yang akan kita pelajari. Yang pertama ini adalah tentang mad tabi'i, selanjutnya adalah mad wajib mutasil, dan selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Nah, ada 3 hukum bacaan mad yang akan kita pelajari. Selanjutnya ini adalah kompetensi inti yang mana harus kita tuntaskan di bab 4 ini. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas, memahami ketiga hukum bacaan yaitu mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Yang terakhir adalah selanjutnya adalah mempraktikkan bacaan mad tersebut, menyebutkan pengertian hukum bacaan yang kita bahas, menjelaskan ketentuan hukum bacaan, menentukan hukum bacaan, membandingkan hukum bacaan, menilai cara membaca hukum dan bacaan dan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad wajib munfasil. Yang selanjutnya adalah mengoreksi hukum bacaan, dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan cara membaca. Nah, anakku, ini adalah peta konsep daripada kompetensi bab 4. Materinya adalah ketentuan hukum bacaan mad, dilanjutkan tentang diskusi dan keterampilan sebagai tindak lanjut daripada aktivitas. Kita mulai. Yang awal adalah dari mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anakku, definisi mad secara bahasa ini adalah tambah. Sedangkan menurut ahli tajwid adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Untuk mad sendiri ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Ini mengikuti beberapa harokat. Adapun syarat huruf mad adalah apabila wawu jatuh setelah dhammah, wawu setelah dhammah, ya setelah kasroh, dan alif setelah fathah. Adapun contohnya dalam lafaz
nuhiha. Nah, nu ini dalam 2 harokat, hai 2 harokat, ha juga 2 harokat. Bukan nuhiha, bukan seperti itu, tapi nuhiha. Nah, apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun, maka disebut dengan mat topi. Nah, ini panjangnya sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, ini anak-anakku, ada contoh hukum bacaan mat topi. Yang pertama adalah la yusminu, lanya ini panjang, yang merah ini panjang. Kenapa Pak Hasan? Karena di sini terdapat alif sukun setelah adanya fathah. Wujuhu yauma idzi. Nah, adapun ini terdapat waw sukun setelah ada dhammah. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Nah, terdapat ya sukun yang berada setelah harokat kasroh. Fiha. Nah, ini ketiga contoh ini silahkan dipelajari betul anak-anakku, yang mana ini nanti akan adanya tindak lanjut sesuai dengan tugas yang akan Pak Hasan sampaikan nanti. Nah, ini nanti akan ada tugas selanjutnya adalah mat wajib muttasil. Adapun pengertiannya adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Mat ini secara bahasa berarti mat yang berarti panjang, wajib berarti harus, sedangkan mutasil itu bersambung, lawan kata dari munfasil. Secara istilah, mat wajib mutasil ini adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tobi'i seperti yang tadi, mat asli, bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata alias bersambung. Jadi kalau dalam satu kata ada mat tobi'i dan bertemu huruf hamzah, itu dinamakan mat wajib muttasil. Sedangkan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Nah, panjang gitu anak-anakku. Seperti dalam contoh wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan. Nah, ini ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Lah, ini yang warna merah dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh i. Nah, ini dalam satu kata alias bersambung. Sama juga dengan contoh yang kedua. Idas sama'un saqqat. Nah, ini ada juga mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah dalam satu kata, ini yang warna merah. Silahkan diteliti. Selanjutnya adalah faja'alahu, mohon maaf, faja'alahu hutha'an ahwa. Ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Ingat-ingat, adalah dalam satu kata. Karena kalau berbeda kata atau tidak dalam satu kata itu nanti sudah berbeda. Untuk perhatian, kalimah ya ayyuha itu bukan mat wajib muttasil, tetapi ia adalah mat jaiz munfasil. Kenapa? Hal ini karena kalimat tersebut bukanlah dalam satu kalimat. Nah, tidak dalam satu kalimat, melainkan merupakan 2 kalimat yang berbeda, yaitu ya ditambah dengan kalimat ayyuha. Ini jadi tidak dalam satu kalimat. Kalau satu kalimat itu namanya mat wajib muttasil, sedangkan berbeda kalimat itu adalah mat jaiz munfasil. Tolong diingat-ingat, jika ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah, baik itu berharokat dhammah, fathah maupun kasroh dalam satu kata, saya ulangi, dalam satu kata itu adalah
mad jaiz muttasil, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Selanjutnya anak-anak adalah yang terakhir mad jaiz munfasil. Adalah sama secara terminologi. Sedangkan tadi wajib ini adalah jaiz. Jaiz ini berarti boleh. Sedangkan munfasil artinya terpisah atau di luar kata. Jadi bisa disimpulkan secara istilah apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, yang kemudian setelah itu ada huruf hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya dan tidak ada yang memisahkan antara mad dengan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Seperti pada lafaz la ilaya wabtahu ilaih seperti dalam kalimat tersebut. Sedangkan kadar panjang daripada mad jaiz munfasil itu sama dengan mad jaiz mutasil, yaitu 4-5 harokat atau ketukan. Disebut jaiz karena ulama qurra kesepakatan berbeda pendapat terkait kadar panjang mad. Bacaan panjang mad jaiz munfasil. Sebagian ulama qurra menyebut sama dengan mad tabi'i 2 harokat atau 1 alif. Nah, cuman karena ini adalah salah satu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah berbeda kata atau berbeda kalimat, maka cara membacanya adalah sama, yaitu 4-5 ketukan atau harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil. Tolong diperhatikan karena ini sangat rumit membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi inna a'tainakal kautsar. Jadi inna di sini anak-anak ini gunnah. Tapi ada mad tabi'i fathah bertemu alif yang dilanjutkan adanya hamzah, namun berbeda kata, berbeda kalimat. Kalau dalam satu kalimat maka dinamakan mad wajib muntasil, sedangkan kalau berbeda mad jaiz munfasil. Selanjutnya fala uqsimu bis-shafaq. Fala uqsimu bis-shafaq. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam berbeda kata. Nah, ini adalah mad tabi'i fathah bertemu alif yang kemudian ada hamzah berharokat duma. Karena ini berbeda kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Itulah anak-anak beberapa pelajaran hari ini yang perlu Pak Hasan sampaikan. Silahkan buku ini dipelajari, bisa secara manual melalui buku, juga bisa secara aplikasi, monggo terserah. Yang penting ini harus kita pahami, ada 3 materi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah mad tabi'i, yang kedua adalah mad wajib mutasil, dan yang terakhir adalah mad jaiz munfasil. Selanjutnya anak-anakku silahkan nanti untuk mengerjakan tugas, yaitu mencari hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil di dalam juz 30. Masing-masing adalah 3 bacaan. Sekali lagi, masing-masing ada 3 bacaan. Jadi mad tabi'i yang ada 3 bacaan, mad wajib mutasil ada 3 bacaan, mad jaiz munfasil ada 3 bacaan di juz 30. Selanjutnya nanti silakan untuk difoto dan dikirimkan ke link Google Form yang sudah Pak Hasan buat di grup kelas nanti. Terima kasih anak-anakku, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Pak Hasan sampaikan mohon maaf jika ada salah kata, jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita niatkan ini adalah tholaqul ilmi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Pak Hasan, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.